Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan MDS Solder. Di kesempatan kali ini kita akan membahas pilih mana, subwoofer atau low. Jadi untuk audio sound system pilih mana untuk nada bassnya. Jadi pilih subwoofer atau low sub. Jadi akan kita bahas karakteristik dari subwoofer dan juga karakteristik dari low sub. Dan langsung saja kita praktekkan. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah power. Karena saya tidak mempunyai crossover, kita membahasnya menggunakan power. Karena power ini sudah dilengkapi dengan subwoofer. Dan untuk low-nya nanti kita menggunakan yang sebelah sini. Jadi ini menggunakan tone control low. Jadi nadanya ini nanti yang dihasilkan adalah nada low sub. Karakteristik dari perpaduan antara subwoofer dan juga low nanti seperti apa untuk hasilnya, dan kita tes dulu untuk hasil dari subwoofer. Jadi nada subwoofer ini rentang frekuensi antara 20 Hz sampai dengan 60 Hz. Jadi itu nada subwoofer atau terkesan seperti der seperti itu ya untuk nada subwoofer. Langsung saja kita coba. Ini kita tes untuk nada subwoofer seperti ini. Ini untuk nada subwoofernya seperti ini kita tes. Jadi untuk nada subwoofer terkesan suaranya rendah. Hampir untuk mikrofon dari ponsel tidak bisa merekam dengan jelas hasil suara dari subwoofer. Dan selanjutnya kita akan mencoba nada low sub. Jadi nada di atas subwoofer. Kita coba. Dan kita mencobanya menggunakan yang ini ya. Kita pakai jack. Karena ini tidak saya ikutkan ke Bluetooth, kita coba pakai ini. Dan ini untuk treble dan middle-nya kita tutup, untuk efeknya juga kita tutup. Langsung kita tes. Dan untuk suaranya seperti ini untuk low sub. Jadi ada perbedaan dari suara subwoofer dengan low sub. Dan untuk low sub sendiri untuk rentang frekuensinya antara 60 Hz sampai dengan 250 Hz. Jadi ada perbedaan antara frekuensi dari subwoofer dan juga low sub. Dan untuk nada low mid itu nanti nadanya di atas nada low sub. Jadi untuk rentang frekuensinya antara 250 Hz sampai dengan 500 Hz. Dan kita coba menggunakan ini juga bisa untuk mengetes low mid. Oke, kita tes untuk nada low mid. Kurang lebih seperti ini untuk hasilnya.
Jadi untuk nada low mid ini lebih menonjol untuk hentakan bassnya, jadi lebih jedup, dan juga ada suara vokalnya karena low mid sendiri adalah perpaduan dari low dan juga middle, jadi 1:1, low-nya separuh dan untuk mid-nya juga separuh. Jadi seperti itu untuk perumpamaan dari low mid. Jadi kita pilih yang mana antara subwoofer dengan low sub. Jadi itu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Jika kebutuhan kita seperti karnaval atau memutar musik-musik DJ, kita bisa menggunakan subwoofer dan juga low subwoofer. Jadi low sub itu tadi. Karena dua frekuensi ini sangat dominan ke nada-nada bass. Jadi lebih ngebass dan lebih ngesub. Jadi untuk nada bassnya mulai dari nada rendah sampai nada menengah itu ada. Jadi antara subwoofer dan juga low sub itu tadi sudah menjangkau frekuensi dari nada bass tersebut. Jadi kita tidak bisa menggunakan hanya satu, semisal kita hanya menggunakan subwoofer saja, karena untuk subwoofer rentang frekuensinya mulai dari 20 sampai dengan 60 Hz. Dan jika kita tidak menggunakan low sub, nanti akan ada frekuensi yang terbuang atau frekuensi yang kosong, dan itu nanti akan menyebabkan suara audio punya kita itu kurang enak didengar karena ada beberapa frekuensi yang hilang. Jadi alangkah baiknya kita menggunakan subwoofer dan juga low sub tadi, supaya nanti hasil dari audio kita lebih detail dan lebih lengkap untuk rentang frekuensinya. Dan kapan kita menggunakan frekuensi low mid? Jadi untuk low mid ini terkadang lebih dominan ke live event. Jadi semisal kita ada sebuah job, jadi kita bilang job dangdutan, karena dangdut itu dominan ke nada low ketimbang nada subnya. Jadi yang wajib kita bawa adalah low, komponen low. Jadi bisa kita pakai low sub dan low mid. Jadi itu sudah cocok untuk spek dangdut. Tetapi kalau bisa untuk semua genre musik itu harus detail. Jadi mulai dari subwoofer, low sub, low mid, middle, high itu harus ada, supaya nanti hasil dari audio kita itu terdengar mewah dan juga enak didengar, tidak ada frekuensi yang terbuang. Dan mungkin itu ya untuk sharing kali ini. Jika ada yang kurang atau tidak benar, bisa benarkan di kolom komentar, bisa ditulis di kolom komentar, mohon koreksinya karena kita sama-sama belajar. Terima kasih yang sudah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Jangan lupa jika dirasa bermanfaat dan menarik, klik tombol share, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih, ditunggu video selanjutnya. Dilanjut.